Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Kita sebetulnya baru saja memperingati turunnya Roh Kudus, benar Bapak Ibu? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, Dia menjanjikan Roh Kudus turun. Nah, sebelum saya membahas tentang Roh Kudus, saya akan buka Bapak Ibu dari firman Tuhan Efesus pasal 6. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya ayat ini ya, Efesus pasal 6 ayat 10. Ya, ayat 10 sampai dengan 12 ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, darah dan daging itu manusia ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi kalau di sini dikatakan musuh kita bukan darah dan daging, berarti bukan orang. Di sini juga melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah orang loh, ya. Melawan penguasa-penguasa juga bukan penguasa-penguasa orang. Ya, jangan salah Bapak Ibu ya. Tapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat di udara, ya. Kemudian sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan hari yang jahat itu tetap berdiri, ya, sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian di ayat 14 disampaikan tentang senjata-senjata yang harus kita kenakan. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, satu hal yang menarik dari ayat ini. Kalau di sini dikatakan ya, di dalam ayat 12 dikatakan gini, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ya. Nah, saya tertarik dengan kalimat ini ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap itu apa sih sebetulnya? Nah, saya coba cari. Nah, ternyata Bapak Ibu, gelap di sini itu dari bahasa Yunaninya skatos, ya. Skatos itu artinya ketidaktahuan atau kebutaan spiritual. Ngerti ya Bapak ya? Ya, ketidaktahuan dan kebutaan spiritual. Itu artinya gelap. Tadi kan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, ternyata Bapak Ibu, iblis itu suka sekali kalau kita sebagai umat Tuhan ya penuh dengan ketidaktahuan. Penuh dengan kebutaan spiritual. Ngerti ya, kebutuhan spiritual. Jadi kebutuhan spiritual gini loh. Sebetulnya kita kan anak Tuhan, benar nggak? Ya nggak? Tadi kita nyanyikan kan ada Roh Kudus di dalam kita, ada kuasa. Tapi banyak dari kita terus terang aja, seakan-akan nggak peduli loh. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, benar nggak? Seakan-akan kita cuek Roh Kudus, ya. Dan kita cuma ingetnya satu tentang Roh Kudus. Apa Bapak Ibu? Bahasa roh. Benar Bapak Ibu? Bahasa roh, ya. Tapi perlu kita ketahui, ya nggak? Bahasa roh itu memang tanda bahwa kita dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan nggak cukup mau kita tuh ngerti, mengalami namanya baptisan awal dengan tanda bahasa roh. Ya nanti kita akan melihat, ya, akan melihat. Nah, saya akan lanjutin tadi dulu dari Efesus ya. Jadi iblis itu senang bermain kalau anak-anak Tuhan timbul ketidaktahuan dan juga kebutaan spiritual. Itu seakan-akan tuh daerah kerjanya iblis. Ya, dia senang sekali. Kayak kalau umat Tuhan tuh makin nggak tahu, makin nggak ngerti, dia senang sekali karena dia bisa bermain di situ. Nah, makanya dikatakan di dalam Hosea 4, ya Hosea 4 ayat 6. Bahkan kita sudah pernah kenal ayat ini. Dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan sedih. Ya, umatnya itu timbul hidup di dalam ketidaktahuan atau kebutaan rohani.
Kenapa? Karena apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai umat dan gerejanya akan sia-sia. Jadi umpan iblis, umpan setan. Jadi kalau hidup kita loh ya. Hidup kita ini merasa, aku kok mengalami banyak tekanan. Ya, banyak penderitaan, banyak air mata. Ya, kok aku begini-begini saja hidupku menderita. Ya gak berkembang. Saya kasih tahu, jangan putus asa. Cari Tuhan, belajar kebenaran Kristus. Saya percaya pada waktu kita belajar kebenaran Kristus, nggak tahu gimana Bapak Ibu, kita akan mengalami kemerdekaan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan gini, kamu akan mengetahui kebenaran. Benar nggak? Ada ayatnya kan? Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ngerti, kamu percaya, itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi sekali cuma saya mau pesan, ya nggak Bapak Ibu, pada waktu kita menghadapi persoalan pergumulan, jangan frustasi, kabur dulu ya. Tapi ingat, cari Tuhan, cari kebenaran Kristus. Pada waktu kebenaran Kristus disingkapkan, kita akan mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan. Jadi masalahnya Bapak Ibu, saya pikir, saya berenung nih, bagaimana maksudnya belajar kebenaran? Apa masalah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin nih ya, kita masalah ekonomi. Cari firman Tuhan tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang berkat misalnya gitu loh Bapak Ibu. Pada waktu kita belajar cari Tuhan sungguh-sungguh, cari kebenaran Kristus. Pada waktu disingkapkan, Bapak Ibu siap-siap mengalami terobosan. Apa yang kita alami? Sakit penyakit? Cari firman Tuhan, pelajari firman Tuhan tentang sakit penyakit, tentang kesembuhan. Cerita kesaksian, perempuan yang mengalami pendarahan, renungkan. Ya seakan-akan itu saudara, saya Bapak Ibu yang sedang mengalami, bukan kita mengutuk diri. Enggak, bayangkan, aku sentuh jubahnya, aku terima kesembuhan. Nah, itu bisa terjadi loh. Bapak Ibu mengalami kebutaan, gangguan pada mata. Ya misalnya nih ya cari firman Tuhan. Kita bayangin si Bartomeus yang buta. Dia bilang, Tuhan, Engkau sembuhkan aku. Ya bayangkan, pada waktu kita bayangkan dan itu masuk ke dalam batin kita, terjadi mujizat. Amin. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kita jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi dalam arti apa? Kita puas. Ya, dengan apa? Dengan apa yang kita ketahui ala kadarnya. Ya, kita puas, iblis senang. Dia akan kerjain kita. Dia jadi umpan kita. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, Roh Kudus itu disebut apa? Roh kebenaran. Roh penghibur. Wah, banyak macam gelarnya. Roh penghibur, roh kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saya mau mulai masuk ya tentang Roh Kudus ini ya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 16. Ini dari sebelum Yesus disalib, ya, lagi ngobrol-ngobrol sama muridnya. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus selalu ngomong tentang penolong yang lain, ya, tentang Roh Kudus. Nah ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Dikatakan begini di ayat Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, apa Bapak Ibu ya, kalau kita punya pasangan suami istri, suatu saat pasti berpisah, amin. Ya enggak suaminya dulu, enggak istrinya dulu pulang. Sama dalam keluarga, orang tua ada anak, mungkin anaknya dulu pulang, mungkin orang tuanya pulang, enggak tahu kita. Tapi kalau Roh Kudus, ya Roh Kudus dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya, yang enggak berpisah. Jadi kalau Bapak Ibu suka membagi cerita-cerita dengan pasangan gitu ya, coba Bapak Ibu, ini ada oknum yang lebih mencintai, lebih mengasihi, lebih mengerti. Pernah gak kita menjalin komunikasi lebih intim dengan Roh Kudus, ya, daripada dengan pasangan kita? Bukan gak boleh, oh boleh ya, iya gak? Tapi seringkali kita lebih mengandalkan seperti itu, ya. Nah di sini dikatakan begini.
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kekal loh. Ya, sampai kita dipanggil pulang, Roh Kudus masih menyertai kita. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Jadi kalau Bapak Ibu bicara kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus tentang Roh Kudus, Bapak Ibu paling-paling bilang begini nih, crack gitu ya. Ya. Dia bilang, siapa? Mana? Wah kayak gitu kan. Iya enggak? Tetapi kamu mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya perhatikan Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau kita baca di dalam ayat 17 ini, Yesus membandingkan antara orang dunia dengan murid-muridnya. Ya, dikatakan begini, ya enggak? Dunia tidak mengenal, kamu mengenal. Tapi satu perhatikan, ya, perhatikan gini, Bapak Ibu. Kata mengenal, ya, kata mengenal ini di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu pelajarin, itu artinya ginosko. Saya pernah berapa kali jelaskan tentang ginosko. Ginosko itu tadi intim. Selalu disamakan katanya ini kalau ginosko itu di dalam Alkitab disamakan keintiman itu seperti dengan suami istri. Intim, akrab. Tapi saya lihat juga iblis ini coba merusak rumah tangga loh. Ya enggak? Sehingga kalau dikasih contoh keintimannya seperti suami istri, wah banyak yang protes. Enggak, oh iya. Ya enggak? Kadang-kadang suami istri cekcok, ya berarti Roh Kudus cekcok loh. Enggak, Bapak Ibu. Makanya saya bilang iblis itu pintar. Dia akan mencoba merusak setiap contoh-contoh di dalam Alkitab. Membuat kita bertanya-tanya. Tapi yang dimaksud dengan Tuhan, keintiman ginosko ini, yang paling ideal adalah sebetulnya hubungan Tuhan Yesus dengan umatnya. Dengan gerejanya. Itu sama juga dipakai kata ginosko. Keintiman, menyatu sepenuhnya. Nah, sekarang kita koreksi. Ya, bukan koreksi sih. Apakah kita sudah mengenal Roh Kudus dengan baik? Apakah kita tahu? Pertama, apakah kita tahu ada Roh Kudus di dalam hati kita? Kalau kita tahu dengan Roh Kudus, bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saya akan sedikit saya coba cari sebetulnya apa sih ya kerjaan Roh Kudus. Nah, saya coba mencatat Bapak Ibu ya, mencatat ini Bapak Ibu ya. Saya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini Bapak Ibu makin mengenal Roh Kudus. Ya, makin mengenal Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, dan ini Roh Kudus ini yang hadir di waktu penciptaan. Dikatakan Roh Allah melayang-layang, benar? Ya, Roh Allah itu mengerami. Ya, nah kemudian Roh Kudus juga adalah Roh yang mengurapi Yesus dan memberikan kepadanya kuasa supranatural untuk pelayanannya di dunia. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Yesus berkata begini, apa yang aku lakukan bukan aku yang melakukan, tapi Bapa yang di dalam surga yang melakukannya melalui aku. Itu Roh Kudus. Yesus mengadakan mujizat, ya. Yesus melakukan semua yang diucapkan, kata-kata hikmat, semua yang diucapkan, itu adalah Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, pada waktu Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, pernah baca dong ceritanya kan? Banyak orang mengatakan Yesus itu menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Kan yang orang berdosa kan yang dibaptis katanya kan? Ya nggak pada mengaku berdosa sama Yohanes Pembaptis dicemplungin dibaptis. Kalau saya pikir-pikir, saya merenungkan, ternyata menurut saya nggak begitu tuh. Pada waktu Yesus dibaptis sebetulnya. Ini nggak tahu, ini penafsiran saya loh yang saya dapat. Waktu Yesus dibaptis, sebetulnya dia mau menyatakan apa? Aku mati bagi diriku sendiri. Yang hidup adalah Roh Kudus yang hidup, Bapa yang hidup di dalam aku. Aku menanggalkan hidupku, diriku. Ya, aku silakan Roh Kudus yang menjadi hidupku. Sebetulnya itu. Makanya dikatakan di dalam Galatia 2, ya, di sini dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang harus menjadi hidup kita. Dan Tuhan Yesus memberi contoh
untuk pelayanan, melayani dia, kita harus mati buat hidup kita sendiri. Tapi biarkan Roh Kudus yang hidup melalui kita. Maksudnya apa mati buat diri kita sendiri? Kehendak kita singkirin. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kemauan kita, perasaan kita, emosi kita, cita-cita kita, semua kita harus singkirkan. Kita minta apa yang Tuhan mau, Roh Kudus mau, itu yang jadi. Aku hanya wadah, hanya cawan. Ya, itu Yesus lakukan. Ya, makanya kalau kita lihat, dia penghakimanku bukan dari aku, tapi Bapa yang di surga, Roh Kudus yang memberikan penghakiman. Aku gak akan menghakimi. Jadi Yesus bergantung sepenuhnya di dalam pekerjaannya pelayanan di muka bumi ini dengan Roh Kudus. Makanya pekerjaannya dikatakan tuntas, selesai. Bahkan kalau di kayu salib, kalau Bapak Ibu baca waktu Yesus mati di kayu salib, yang memberi kekuatan itu Roh Kudus. Sehingga dia mati di kayu salib, menanggung setiap siksaan, setiap hukuman berat. Itu Roh Kudus yang memberi kekuatan. Bapak Ibu, kalau kita pun menghadapi masa-masa yang akan datang, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maaf Ibu, saya berani jamin, pasti kita murtad. Gak kuat. Yesus aja gak mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan Roh Kudus. Mari kita mulai belajar. Roh Kudus itu bukan angin, dia pribadi, dikatakan dia pribadi, ya, dia pribadi sama seperti Yesus, sama seperti Allah Bapa. Punya kemauan, punya keinginan, punya segala-galanya karena dia pribadi. Jadi maksud saya Bapak Ibu mulai, ya, kita sadar ada Roh Kudus, ya, dan sekarang kalau Bapak Ibu sudah lahir baru, sudah terima Yesus Kristus, sudah dibaptis Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita jangan puas sampai ke situ. Karena Tuhan, Bapak Surgawi menghendaki lebih lagi. Nah, tapi sebelum nanti kita lanjutin lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ia maksudnya Roh Kudus, ya, adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ya, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus nggak bekerja, Yesus nggak bangkit. Serius. Dan kalau Yesus nggak bangkit, akibatnya apa dikatakan? Kita tetap hidup dalam dosa. Kita tetap hidup dalam dosa. Karena apa? Pada waktu Yesus bangkitkan, kita tuh dibenarkan, dijadikan ciptaan baru. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, dikatakan di Alkitab, sia-sialah iman kepercayaan kita. Dan pada waktu kalau Yesus nggak dibangkitkan, dikatakan apa? Berarti dia bukan anak Allah. Di Alkitab enggak. Tapi karena dibangkitkan, dan yang membangkitkan adalah Roh Kudus. Makanya betapa besar kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Bapak Ibu, saya baca, saya renungkan ya, dan saya cari. Ternyata kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Ternyata itu kuasanya jauh lebih besar daripada pada waktu penciptaan. Dan dikatakan lebih besar kuasanya daripada membelah Laut Merah. Ya, membelah Laut Merah sih mungkin kecil lah. Tapi dikatakan pada waktu penciptaan kuasa kebangkitan Yesus itu lebih besar. Ya enggak? Karena apa? Itu Roh Allah sendiri yang membangkitkan, ngerti enggak? Dan itu dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu, Roh Kudus itu tuh yang tadi kita ngomongin, itu ada di dalam kita loh. Diberikan kepada kita loh. Tinggal di dalam kita. Sadar gak sih kita? Sadar gak sih kita? Ya. Nah kalau gak sadar, ya, mulai malam hari ini deh Bapak Ibu. Menyadari, ya. Jangan sampai kita buta. Kita mengalami kebutaan rohani. Gak ngerti siapa kita. Kalau kita gak ngerti siapa kita, gak heran. Iblis senang, ya. Dia mainin kita. Dia bikin kita dengan berbagai macam tekanan-tekanan, intimidasi dan sebagainya. Tapi biarlah mulai malam hari ini kita sadar siapa kita di dalam Tuhan. Ya, kita lanjutin Bapak Ibu. Kemudian, ia adalah oknum yang membangkitkan roh kita yang mati pada waktu kita
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Jadi pada waktu kita lahir baru, sebetulnya Roh Kudus itu yang bekerja. Menghidupkan roh kita kembali, dan roh kita itu menyatu dengan Dia. Ya, roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Ya. Kemudian, jadi saya katakan, setelah kita sadar dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, itu sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak selesai. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Ya, saya bacakan nih Bapak Ibu ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Oke, nanti cuma yang fokusnya di ayat 18 Bapak Ibu ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat ini dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Seperti himbauan nih. Hendaklah kamu berbaris dengan tertib gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab terjemahan lain, ini bukan sekedar himbauan, ini perintah. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau saya baca Alkitab terjemahan lain, dikatakan begini, hendaklah kamu, bukan hendaklah kamu harus penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Jadi hidup kita ini harus penuh terus dengan Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena begitu kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kedagingan kita yang jalan. Tabiat lama kita, tabiat berdosa kita yang muncul. Ya, iri hati, apalagi tuh Bapak Ibu ya, kesombongan, apalagi kenajisan, semua akan keluar. Ya, makanya Tuhan berkata, kamu harus penuh dengan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, sehingga tidak ada kesempatan untuk iblis ya, bekerja di dalam kehidupan kita. Benar? Benar nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu, ya pertanyaannya lagi Bapak Ibu, pertanyaannya lagi kan. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus? Ya, dipenuhi Roh Kudus. Ya dipenuhi Roh Kudus sebetulnya sih simpel ya Bapak Ibu ya. Ya Roh Kudus ya di hidup kita gitu loh. Apa yang tadinya sebetulnya keinginan kita mau gak mau kita tanggalin. Ya. Nah ini yang seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan nih lupa ya. Bahwa kita tuh harus penuh dengan Roh Kudus. Karena selama ini tadi saya katakan. Kalau kita ngomong tentang Roh Kudus ya. Dibaptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Selalu kan dipikirnya apa tadi saya katakan pertama-tama. Kenalnya apa? Bahasa roh. Ya enggak? Orang Bapak Ibu. Bahasa roh. Kalau kita lihat kan kita suka menghakimi orang, benar nggak? Wih, bahasa rohnya keren loh. Iya nggak? Lebih-lebih lagi penyembahan. Wah, keren. Tapi kok kelakuannya begitu? Misalnya suka lihat begitu kan? Kita sering begitu kan? Iya nggak? Di gereja kita lihat, wih luar biasa loh. Kalau lagi penyembahan, wah, kayak gitu dah. Ya seperti, wah gitu loh, ngerti nggak ya? Tapi kok kelakuannya seperti itu? Ya iya. Karena baptisan bahasa roh itu cuma tanda bahwa kita telah dibaptis Roh Kudus. Bukan nggak penting loh. Baptisan bahasa roh itu penting. Karena kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Komunikasi langsung kita dengan Bapa. Itu penting bahasa roh. Tapi bukan bahasa roh patokannya. Ya. Yang patokannya adalah di Alkitab dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah sekarang Bapak Ibu, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu sudah dicurahkan ya kepada kita. Amin. Pada waktu hari Pentakosta dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Terus udah gitu diambil lagi? No. Dia tetap sudah dicurahkan. Yang perlu kita lakukan adalah kita membuka hati
untuk menerima apa? Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Nah, salah satu contoh oknum yang mengalami kepenuhan Roh Kudus jadi patokan kita adalah Yesus. Jadi kalau kita ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, ikutilah contoh Yesus. Sukar atau sulit? Sukar atau sulit? Ya, sukar sulit. Bapak Ibu, kalau kita ngandalin kekuatan kita sendiri, nggak akan mampu. Yesus untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, tadi saya katakan apa? Mati buat hidupnya. Yesus mati untuk dirinya. Nah, kita mungkin nggak usah mati, maksudnya begini, ya. Yesus memberikan contoh yang pada waktu saya katakan, makanya saya ambil kesimpulan, pada waktu Yesus dibaptis, dia itu mengatakan, dia komit dengan dirinya, hidupku bukan aku lagi, tapi Roh Kudus, Bapa yang hidup melalui aku. Nah, kalau kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, mau gak mau Bapak Ibu, kita harus menyangkal diri kita setiap hari. Bapak Ibu, seringkali kita dengar, kita harus memikul salib, benar. Terus yang dipikir kita memikul salib apa? Kita hidup sengsara, ya ini memikul salib loh. Kita ada masalah problem, aku memikul salib. Aku sedang mengalami sakit, aku memikul salib. Saya berpikir gitu. Maaf nih Bapak Ibu, saya senangnya orang pikir ngelamun. Ya, sering ngelamun. Jadi pikir, apa begitu Tuhan memikul salib? Ternyata enggak. Yang dimaksud memikul salib adalah, kalau baca di dalam Alkitab, kitab Roma, dikatakan begini, hendaklah kamu memandangnya, kamu beriman, ya di Alkitab di Roma nanti Bapak Ibu tanya, bahwa kamu telah mati di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita nih harus berkata nih, sering-sering berkata kepada diri kita, kalau lagi mau keluar kedagingannya gitu loh, kedagingannya tabiat lamanya mau keluar nih, ya enggak. Kita mau ngomong, kamu sudah mati di kayu salib. Kamu sudah mati di kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Kamu sudah mati bersama-sama. Karena gini loh, gini ya. Nanti suatu saat saya akan jelasin, atau saya jelasin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah dengar kan yang namanya apa? Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Pernah lihat ada lagunya kan? Pokok anggur, apa itu pokok anggur kan? Kau di dalamku, dan bagaimana lagunya? Aku di dalamnya. Nah Bapak Ibu, itu pengertiannya luar biasa. Kalau kita baca, dikatakan begini, nanti di 1 Korintus 10 nih ya, di Korintus 1 Korintus 1 kalau nggak salah. Dikatakan Bapa Allah memasukkan kita di dalam Kristus, di dalam Yesus. Untuk apa? Untuk kita mati di kayu salib. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, dikatakan dia mati untuk seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Dia mati di kayu salib untuk seluruh dunia. Ya, cuman masalahnya apakah fakta Yesus mati untuk seluruh dunia itu menjadi bagianku, tergantung kita. Kita mau percaya enggak bahwa kita sudah mati di kayu salib bersama dengan Yesus? Kalau kita nggak percaya, nggak terjadi. Tapi kalau kita percaya pada waktu Yesus mati di kayu salib, karena Bapa memasukkan aku di dalam Yesus, aku pun turut mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, dikuburkan. Kemudian dikatakan pada hari ketiga dia bangkit. Dan dikatakan di dalam Alkitab ya, pada waktu Yesus bangkit, kita pun ikut dibangkitkan dan menjadi ciptaan baru. Kita sekarang melangkah ya dengan roh kebangkitan, roh Yesus. Dikatakan Yesus sekarang tinggal di dalam aku. Pada waktu Yesus tinggal di dalam aku berarti apa? Apa yang Yesus miliki. Ya, apa yang Yesus miliki itu menjadi bagian kita, yaitu Roh Kudus. Makanya dikatakan, ya enggak, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada kuasa yang besar di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Dia menolong kita. Dikatakan dia menuntun kita. Ya, dia menolong kita, menuntun kita dan sebagainya. Dia menghibur kita. Dan Bapak Ibu, seringkali saya berpikir gini loh ya. Kan dikatakan Roh Kudus, roh penghibur. Nah,
selama ini dulu saya berpikir gini, penghibur berarti kalau saya lagi susah nih. Saya lagi susah, lagi masalah, Roh Kudus ceritanya nepok pundak saya. Iskandar, tenang, ya udahlah, jangan menangis. Relakan saja, gitu loh ceritanya ya. Ya, tapi dikatakan dia Parakletos, penolong. Dia nggak begitu, dia roh yang perkasa. Dia akan mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Nah, kamu sudah lebih dari pemenang. Kamu sanggup melakukannya. Kau sanggup menerobos. Kau sanggup mengklaim janji-janji Tuhan. Itu penolong. Bukan dia, ngerti nggak? Udahlah. Ya, memang kita hidup di dunia sengsara. Makanya kita mencari cepat-cepat diangkat. Katanya gitu loh Bapak Ibu. Enggak. Dia akan mengatakan pegang janji Tuhan. Berdiri teguh atas firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Penolong Parakletos. Ya. Jadi kita mesti tahu. Ya. Nah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya. Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kita. Amin. Saya mau kita terbuka, sadar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya. Dikatakan tadi Yesus bangkit, ya, hidup dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui lagi tadi dikatakan, ya, dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat, dunia tidak mengenal dia. Kamu mengenal dia, katanya gitu loh, kata Yesus kan. Kamu mengenal dia. Kamu ginosko dengan dia. Mengenal itu harus dibangun dengan keintiman. Saya kemarin, ceritanya lagi baca-baca tentang Roh Kudus. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ya, saya buka deh ayatnya. Atau gini deh, nanti saya ini ayatnya, cuman saya lupa ayatnya gini. Roh Kudus dikatakan menolong kita di dalam kita menghadapi masalah sehari-hari. Ada ayatnya loh Bapak Ibu. Saya juga kaget di dalam Alkitab terjemahan lain ya. Kan kalau kita baca Alkitab banyak. Roh Kudus itu menolong kamu di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Saya sampai kaget. Kehidupan sehari-hari. Selama ini aku berpikir kehidupan yang rohani. Bener nggak? Wah, yang perkara-perkara besar. Ternyata kehidupan sehari-hari. Saya merenungkan Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah dunia yang akan datang. Bener. Ya, itu kita doa. Ya, setan itu bekerja di dalam media sosial. Ya, di dalam media sosial tuh YouTube apa kayak gitu loh ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita tuh mulai nggak ngerti loh. Kebenaran itu yang mana? Masalahnya apa sekarang? Bapak Ibu ngerti? Artificial Intelligence. Ya. AI bahasa Inggrisnya, AI. Jadi bisa dibikin, ya, wajah Pak Hengki ini dibikin mirip kayak Pak Hengki, tiba-tiba Pak Hengki lagi ngapain? Bisa dibikin lengkap. Ya, kemudian dikasih komen. Apa gitu loh. Komennya mau yang negatif, yang positif tinggal pesan aja. Iya nggak? Dan kalau kita nggak ngerti, kita akan tertipu. Wah, si Pak Hengki masa sampai begitu sih? Misalnya loh, sorry nih ceritanya, bercontoh. Masa sih Hengki begitu gitu sih? Iya nggak? Wah, kelihatannya bisa sampai menyesatkan begitu. Kemudian nih kalau kita baca lagi tentang obat, saya baca obat vitamin. Ini dokter ahli gizi ngomongnya begini. Dokter ahli gizi lagi ngomong begitu. Pusing gak Bapak Ibu? Makanan ini jangan dimakan. Makanan ini gak apa. Pusing gak? Pusing gak Bapak Ibu? Akhirnya Bapak Ibu jangan makan. Saya pikir Bapak Ibu ambil keputusan gak mau makan apa-apa akhirnya. Jangan. Tapi jangan kayak gitu. Ya gak? Nah, Roh Kudus membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita akrab dengan Roh Kudus. Mungkin mulai sekarang loh. Karena terus waktu ini cepat berputar. Ya, kita aja nggak bisa ngikutin kemajuan teknologi, kita nggak bisa ngikutin. Bisa kita tersesat loh, serius. Iya nggak? Kita bisa tersesat. Apa yang kebenaran kita anggap yang salah. Yang salah kita anggap yang kebenaran. Ini kan bahaya, benar nggak? Apa yang sehat kita anggap racun. Apa yang racun kita anggap makanan bergizi. Sesat nggak? Kita bahaya kalau kita nggak mulai bergaul dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini kalau belum. Tapi Roh Kudus itu membantu. Ya, membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa tanya Roh Kudus.
Yang Roh Kudus yang mana sih? Ini Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan begini ya. Hendaklah engkau memelihara, biarlah rohmu terpelihara, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sampai hari Tuhan. Benar nggak? Itu firman Tuhan atau dari dokter ahli gizi yang ngomong atau rohaniawan? Itu firman Tuhan yang ngomong. Ya nggak? Tuhan, Bapak Ibu saya belajar. Ini saya belajar nih. Tuhan, kalau engkau suruh aku menjaga, memelihara tubuh, jiwa, rohku. Di tengah keadaan seperti ini, aku gak bisa ngerti itu. Terlalu membingungkan. Satu ahli, ngomong ahli ini, ngomong ahli gitu. Sampai kalau saya suka bercanda, saya katakan begini loh. Tiba-tiba misalnya nih, iya gak? Makanan ini jangan dimakan. Iya gak? Mengandung gini-gini. Yang begini ngomong begini, makan ini boleh. Saya bilang, ini mungkin dia asosiasinya gak lupa kasih duit kali ini. Ya enggak. Jadi ahli gizi dibayar suruh ngomongin gitu loh. Enggak, ini bercanda, jangan dimasukin nanti. Tapi Roh Kudus itu membantu. Jadi saya berdoa, belajar saya berdoa nih. Ya, karena baru kemarin ketemu ayatnya, saya baru berdoa. Tuhan jauhkan aku dari kesesatan. Aku gak tahu. Bahkan engkau berkata supaya tubuh, jiwa, rohku terpelihara. Aku minta Tuhan, jangan sampai yang masuk ke mulutku itu, yang menghancurkan tubuhku. Membuat tubuhku gak sehat. Jangan sampai yang aku dengar masuk ke dalam jiwaku, merusak jiwaku. Jangan sampai pengajaran-pengajaran rohani yang menyesatkannya bukan daripadamu masuk ke dalam rohku. Engkau berkata untuk aku menjaga tubuh jiwa rohku. Aku gak sanggup, aku gak bisa. Aku minta Roh Kudus jagai aku. Buat aku gak suka makanan memang yang ada macam-macam saatnya. Ya, maaf nih Bapak Ibu, kemarin saya baru baca tentang sosis. Sosis apa sosis ngomongnya? Sosis, ya. Ya. Saya lihat, waduh, mengerikan sekali sampai saya WA ke si Yel. Yel, anak-anak di Borel pernah ngomong, "Pak, hati-hati tuh anak-anak ngomong sosis." Dan saya ngomongin, bikinnya ngeri, digerus, diaduk, dicampurin satu warna, campurin itu, jadilah sosis. Dan itu kalau masuk ke dalam perut kita, Bapak Ibu, wah, haleluya itu. Tapi kalau kita minta Roh Kudus jagain, gak tahu gimana Bapak Ibu, pertama tersingkap berita itu. Kedua, saya percaya pada waktu kita mau makan itu, kok gak mau masuk, nah itu kayak gitu ya. Siapa tahu loh Bapak Ibu, bisa saja. Benar gak? Tapi itu perintah Tuhan, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara. Gimana caranya? Kita minta Roh Kudus, jagai aku. Dari yang tidak sehat, masuk ke dalam roh, jiwa, dan tubuhku. Nah Bapak Ibu, itu yang membuat kita menang. Ya, rohani, Bapak Ibu tahu kan, sekarang banyak pengajaran-pengajaran. Kristen loh, Kristen, benar Bapak Ibu. Dikatakan banyak, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, yang satu nyerang begini, yang satu nyerang begitu. Bingung gak Bapak Ibu? Hah? Kalau Bapak gak bingung, Bapak Ibu gak bingung, berarti Bapak Ibu cuek. Mau sebodoh lo ngomong apa? Iya gak? Yang ternyata di dalam Alkitab, firman Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan. Dikatakan begini, urap, kalau kita buka, ini buka nih ayat ini ya. 1 Yohanes 2, kita buka. 1 Yohanes pasal 2, ayat 27. Saya bacakan ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nyanyi huruf besar nih. Daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, kita ini ada pengurapan. Kalau kita penuh Roh Kudus loh, ya. Tapi kalau kita penuh dengan nggak penuh dengan Roh Kudus, ya penuhnya kan dengan kedagingan, dengan tabiat lama kita. Apa yang mengenakan kita iyain aja masuk. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus akan ngomong. Ya nggak tahu gimana, saudara nggak damai tuh.
dengar pengajaran itu walaupun bagus. Dan mungkin ada hasilnya. Tapi gak damai tuh. Dikatakan apa? Roh Kudus yang mengurapi kita, ada pengurapan. Dia akan mengajari kita, ya. Oh, berarti kita gak perlu belajar sesuatu. Perlu minta belajar sama Roh Kudus. Roh Kudus pada waktu kita baca Alkitab, ya, pada waktu kita mau dengerin YouTube, pada waktu kita mau baca buku rohani, minta Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang hendak kau sampaikan kepadaku? Aku hanya mau dengar apa yang daripadamu. Bapak Ibu, saya percaya. Kalau kita sudah intim dengan Roh Kudus. Sudah mengenal dia secara pribadi. Sehingga kita ngerti loh. Ngerti nggak? Kita ngerti loh. Gerakan-gerakan Roh Kudus di dalam hati kita. Dorongan-dorongan. Ya nggak? Sukacita, damai sejahtera kita ngerti. Sehingga pada waktu kita dengar. Wah kok aku nggak damai kelihatannya. Udah, mendingan tinggalkan. Terima. Yang Roh Kudus bilang, terima anak. Amin. Amin. Setuju gak sih Bapak Ibu? Coba yang setuju, kalau gak setuju gak Bapak Ibu ya. Ya. Jadi pesannya sih singkat Bapak Ibu. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Ya. Roh Kudus sudah dicurahkan jadi kita. Dan itu untuk pencurahan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, itu harganya mahal. Yesus itu, kalau Bapak Ibu baca ya, di dalam Kisah Rasul dikatakan Yesus itu mati di kayu salib, menderita, aniaya, semua disiksa untuk menanggung dosa kita. Kemudian dia dikuburkan, dia mati, dibangkitkan, dan dia naik ke sorga. Pada waktu naik ke sorga dikatakan, dia datang ke Bapa. Aku minta Roh Kudus untuk dilempar, diberikan kepada siapa? Kita umat kesayangannya. Umat yang dicintainya. Makanya Yesus bilang, aku nggak tega meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong yang lain. Dan penolongnya bukan kelas KW3. Ini penolong yang dahsyat. Ya, sadar nggak kita gitu? Kalau nggak sadar, yuk kita sadarin diri kita. Ya, di dalam diri kamu ada Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian dan meninggikan dia sebelah kanan Bapa. Itu Roh Kudus. Dia yang menyertai Tuhan Yesus pada waktu hidup di dunia. Sehingga Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Dan Yesus menyelesaikan tugas panggilannya di muka bumi ini. Kalau kita ingin panggilan hidup kita di bumi ini tergenapi, mulai andalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jangan andalkan diri kita sendiri. Gak bakal kuat, gak bakal mampu Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya, percaya gak akan kuat kita. Gak akan mampu. Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan buat kita. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, anugerah terbesar di dalam hidup kita adalah Dia memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Untuk apa? Membawa kita di dalam seluruh kebenaran. Dan dikatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ini penting Bapak Ibu, ini penting loh. Ya, kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan kita penting. Saya satu lagi sebelum saya akhiri. Ini agak menyimpang, tapi saya tergerak untuk membagikan. Bapak Ibu, pernah dengar cerita tentang Yesus kasih perumpamaan gak? Orang kuat. Atau kita baca ayatnya deh ya. Ayo baca ayatnya. Kalau gak salah di Lukas 11 ya. Coba Bapak Ibu ya. Lukas 11. Lukas 11 ayat 24. Nah ya benar. Kembalinya roh jahat. Ya, ini menarik Bapak Ibu, menarik. Saya baca ini seringkali ini kita salah ya. Salah menanggapinya. Saya bacakan nih ya. Saya bacakan deh. Lukas pasal 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bapak Ibu, seringkali kita melayani kan, yang namanya doa kelepasan. Benar nggak? Benar kan? Kita doain kelepasan. Pak, adik saya ada masalah gini-gini. Oh, kita doakan. Plus. Seringkali yang didoakan tuh merasa selesai. Wih, selesai. Gitu ya. Jadi, udah selesai. Selesai? Belum. Dikatakan setannya sih keluar. Pada waktu didoain saya pasti percaya. Ya, kuasa setannya keluar kabur. Tapi kalau kita hidup kita nggak diisi, dikatakan rumah itu teratur, bersih, kosong. Ya, si setan itu selalu ingin kembali. Jangan harap Bapak Ibu kalau ngusir setan dari hidup kita, Bapak Ibu pikir setannya udah sekali tendang, udah nggak mau kapok. Dia akan coba datang berkali-kali. Dia akan coba masuk berkali-kali. Tapi kalau dia lihat rumahnya yang ditinggalin, ada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ada firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan. Dia boro-boro mau datang, di radius berapapun dia udah kabur. Tapi kalau kita biarkan rumah kita kosong, ya, rohani kita, roh kita kosong, kita nggak mau isi dengan firman Tuhan, tidak mau isi dengan kebenaran Kristus. Dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Bukan doa kelepasan saja yang memerdekakan kamu, tapi firman yang kita mengerti, yang kita pahami, itu yang akan memerdekakan kita. Nah, kalau kita nggak isi dengan firman, dengan Roh Kudus, ya nggak heran kalau keadaannya lebih jelek, lebih buruk. Ya nggak? Benar nggak? Tadinya di rumahnya cuman ada benda ini, sekarang jadi koleksi. Bisa. Iya enggak? Jangan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau ingin merdeka dari roh-roh jahat, dari roh kegelapan. Bapak Ibu setelah didoakan, Bapak Ibu harus penuh dengan firman Tuhan. Mesti banyak baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memerdekakan. Bukan doa, nanti datang lagi doain. Terus begitu lagi. Bapak Ibu, iblis juga pintar. Lebih pintar dari kita loh, percaya. Dia udah ada 6.000 tahun yang lalu. Mungkin lebih. Kita kan baru manusia kemarin. Dia lebih tahu, lebih pintar dari kita. Dia tahu. Dikatakan iblis tahu siapa yang bisa. Makanya dikatakan begini kan, ada seperti singa yang mengaum. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Seringkali kita ngomong begini, itu singa ompong sudah dikalahkan Yesus. Benar, singa ompong. Tapi singa ompong itu masih bisa gigit loh Bapak Ibu. Benar gak? Iya gak? Jangan salah loh. Kalau Bapak cerita tentang singa yang udah tua, walaupun dia udah gerakannya udah lambat, tapi bisa ngegigit, bisa mematikan. Ya. Jadi kalau kita nggak isi, iya gak? Kita jadi mangsa dari singa yang mengaum-ngaum. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, yang pernah didoakan kelepasan. Ya, yang pernah didoakan kelepasan, ya, jangan Bapak Ibu pikir selesai. Isi dengan firman Tuhan, minta Roh Kudus penuhi, dan itu yang akan memerdekakan kita. Amin, amin. Yuk.